Saya akan mempresentasikan materi seputar komunikasi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital Universitas Cyber Asia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Contoh bentuk komunikasi yaitu ketika seorang dosen sedang mengajar kepada mahasiswa, serta terjadinya sesi tanya jawab di antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan pesan yang dikomunikasikan oleh gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, atau penggunaan jarak seperti ruang, kecepatan serta volume bicara, bahkan juga keheningan. Fungsi dari pesan nonverbal itu sendiri adalah yang pertama, untuk menekankan atau menonjolkan beberapa bagian dari pesan verbal. Contohnya adalah ketika kita tersenyum. Hal itu memungkinkan untuk menekankan kata atau ungkapan tertentu. Yang kedua, untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Yang ketiga, untuk menunjukkan pesan kontradiksi. Yang keempat, untuk mengisyaratkan keinginan kita dalam mengatur arus pesan verbal, contohnya seperti mengerutkan bibir. Yang kelima, untuk mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal tersebut. Yang keenam, untuk menggantikan pesan verbal. Misalnya ketika kita menyatakan oke, kita dapat menggunakan dengan tangan atau tanpa berkata apapun. Kita juga dapat mengangguk ketika kita akan mengatakan iya dan menggeleng kepala ketika kita akan mengatakan tidak. Yang keempat, untuk mengisyaratkan keinginan kita dalam mengatur arus pesan verbal, contohnya seperti mengerutkan bibir. Yang kelima, untuk mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal tersebut. Yang keenam, untuk menggantikan pesan verbal. Misalnya ketika kita menyatakan oke, kita dapat menggunakan dengan tangan atau tanpa berkata apapun. Kita juga dapat mengangguk ketika kita akan mengatakan iya dan menggeleng kepala ketika kita akan mengatakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah kita dapat berkomunikasi melalui pesan verbal saja. Jawabannya adalah tentu saja bisa, karena komunikasi verbal ini efektif untuk menyampaikan maksud, fleksibel, serta bermanfaat untuk bersosialisasi. Contohnya adalah ketika kita berdiskusi, menyapa, mengobrol, ataupun hal sosial lainnya yang dapat dilakukan dengan komunikasi verbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keefektifan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dapat diterima dengan baik atau sama, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Kapan dan mengapa kita memerlukan komunikasi yang efektif? Jawabannya adalah tentu saja kapanpun dan dimanapun kita memerlukan komunikasi yang efektif. Hal ini untuk menghindari timbulnya salah persepsi yang terjadi di antara komunikator dan komunikan, khususnya di dunia kerja. Dalam dunia kerja, komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih giat lagi dalam bekerja, serta sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang, serta menimbulkan konflik dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan apa saja tantangan terbesar untuk membentuk komunikasi yang efektif dan baik. Yang pertama adalah behavior. Komunikasi seringkali tidak tepat karena salah mengartikan bahasa tubuh. Hal ini terjadi karena pesan nonverbal yang membingungkan, serta pesan nonverbal yang berlangsung terus-menerus. Pesan nonverbal masuk melalui 5 panca indera. Yang kedua adalah konteks. Komunikasi menjadi tidak tepat karena menempatkan pada konteks yang keliru, seperti tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi, serta memulai komunikasi di waktu dan tempat yang salah karena terlalu banyak distraction atau bising. Dan yang terakhir adalah relationship. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi pengantar komunikasi digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.